kami sudah tidak perlu lagi mengingatkan hal ini kepada DPR, nggak ada gunanya. Yang kami sesalkan, kami minta audiensi sampai detik ini juga belum direspon. Itu yang kami sesalkan. Bagaimana kami rakyat kepada perwakilnya untuk minta ketemu saja, itu tidak direspon. Nah, ini kan eman kan, dalam arti eman saya, soalnya Pak Mahfud MD kan begitu terus mendorong terus. Kalau kita ya, kalau kita sebagai rakyat cuma diam-diam aja, tidak mau istilahnya itu membantu Bapak Mahfud MD dan Bapak Jokowi, kan kasihan sendirian kan begitu. Kita sebagai rakyat kecil kita harus membantu seperti itu. Karena itu tujuannya kan untuk rakyat seperti kita ini gitu loh. Sistem daripada legislatif di negara ini sangat memprihatinkan. Mereka lupa deh ketika tahun pemilu mereka mengemis kepada kita. Di dalam perjalanan kenapa saya tuh nggak ada perasaan capek atau kesel, itu badan tuh nggak ada, tuh hilang karena apa? Karena kebanyakan tuh masyarakat tuh selalu mendorong, dalam arti dorong itu dukungan, terus Mas saya dukung, terus saya dukung. Nah, akhirnya tuh rasa kesel saya tuh capek saya tuh hilang seketika seperti itu. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini saya istimewa nih karena kedatangan seorang, buat saya nih pejuang ya. Dua orang petani, kalau kita baca-baca di media online ya, saya baru baca-baca juga dan sebenarnya dapat info juga dari sejak 2 minggu yang lalu. Terkait ada dua orang petani yang sengaja berjalan kaki dari Semarang ke Jakarta untuk menuntut agar RUU perampasan aset yang memang sekarang sedang dibahas oleh DPR itu segera disahkan. Kalau pemirsa Cokro TV ingat ketika Profesor Mahfud ya, di waktu beliau RDP, rapat dengar pendapat terkait kemudian ada mengemukakan kasus yang Rafael Alun yang ada dana sekitar 349 triliun itu kan kemudian Profesor Mahfud menekankan soal segera disahkannya RUU ini, RUU perampasan aset ini, karena terkait dengan pengembalian dana si koruptor ini ke negara. Nah, ini ada dua pejuang ya yang sengaja ingin juga menuntut agar DPR ini serius. Tapi memang kita kan melihat sampai sekarang DPR belum serius ya. Kita nggak tahu gitu kenapa ini terjadi. Makanya sampai ada juga desakan dari masyarakat seperti ini. Nah, saya langsung aja mengenalkan, tapi sayangnya yang satu orang lagi sakit ya. Jadi satu orang yang hadir dengan didampingi oleh teman-teman seperjuangannya dari organisasi yang mendukungnya selama ini, yaitu saya langsung perkenalkan dengan Mas Imron ya, atau Mas Wage yang berjalannya, yang jalan kakinya ini benar-benar jalan kaki ya Mas Imron ya? Jalan kaki dari Semarang menuju Jakarta. Menuju Jakarta, nanti kita akan dengar ceritanya langsung ya. Dan di samping Mas Imron, atau saya manggilnya Mas Wage atau Mas Imron nih? Mas Wage aja. Mas Wage aja ya. Di sampingnya Mas Wage ada Pak Agung Putre ya. Pak Agung Putre ini adalah ketua umum dari SRI. Nah, jadi SRI ini adalah Suara Rakyat Indonesia yang juga sebagai bareng-bareng dengan Mas Wage ya terkait perjuangan ini menuntut supaya RUU perampasan aset ini segera dikabulkan atau diputuskan gitu, dilegalkan. Nah, juga ada Mas Bono atau Mas Oki Tantra ya. Iya, Mas Oki ini juga Sekjen, Sekretaris Jenderal dari SRI ini ya, Suara Rakyat Indonesia. Nah, kita akan ngobrol terkait misalnya kenapa kok Mas Wage dan Mas Sutarto ya. Satunya lagi adalah Mas Tarto yang sayangnya belum bisa hadir karena sakit dan sekarang udah pulang. Sudah pulang. Pulang ke Pemalang ya. Kalau Mas Wage dari Magelang. Magelang. Kalau Mas Sutarto dari Pemalang. Pemalang. Jadi kita ingin dengar nih ceritanya kenapa kok bisa Mas Wage dan Mas Tarto dan juga teman-teman dari SRI ini kok
punya inisiatif atau gerakan jalan kaki ya, kan itu kan jauh sekali ya, berapa kilo tuh totalnya? Antara 487-an. Oke, 487. Jadi kita langsung aja, saya tanpa berpanjang-panjang lebar, saya akan tanya ke Mas Wage dulu ya, sebelum ke Pak Agung sama Mas, Bono, panggilannya Mas Bono nih. Eee, Kenapa kok bisa diceritakan kenapa kok Mas, Wage itu kemudian memutuskan inilah cara yang dari berbagai cara ya, dari berbagai istilahnya tuh tindakan atau aksi, kenapa kok lebih memilih misalnya berjalan kaki dari Semarang ke Jakarta ini? Oh iya, ini kan kemarin begini Mbak, kita sudah mengadakan aksi demo damai mulai tahun 2002 ya kan, kita iya tahun 2022 kita mencoba di Semarang. Kita mencoba di Semarang itu, kita belum ada hasil, kita coba lagi di Surabaya. Di Surabaya Jadi aksi damai. ya, Aksi demo damai. damai. Dan kita sudah seperti itu, tapi belum ada tanggapan juga. Akhirnya rekan-rekan kemarin mulai dari Pak Ketum ya, yang aksi juga langsung di Jakarta, begitu, di DPR di Jakarta. Nah di situ kok belum ada hasil juga, belum ada Belum hasil. dapat perhatian Iya publik ya. betul. Akhirnya saya mikir, saya mau coba jalan kaki dari Semarang menuju Jakarta. Barangkali ini bisa membawakan hasil, ya kan? Karena saya pribadi tentu mendukung pemerintahan Pak Jokowi kan begitu. Saya pribadi loh ya, bukan oleh saya, tapi saya pribadi mendukung pemerintahan Pak Jokowi seperti ini. Pak Jokowi dan Bapak Mahfud MD yang selalu mendorong DPR RI supaya secepatnya mengesahkan RUU disahkan oleh DPR RI kan seperti itu. Nah, barangkali dengan ini Bapak Mahfud MD atau Pak Jokowi mendengarkan. Iya. Oh iya, saya tadi lupa, memperkenalkan bahwa Mas Wage ini juga, latar belakangnya adalah seorang petani ya, ya. Nah, tadi dibilang oleh Mas Wage bahwa sebelum ada, aksi jalan kaki Semarang Jakarta, itu sebelumnya sudah ada aksi-aksi sebelumnya kan, aksi Semarang, aksi Surabaya, dan Jakarta juga. Itu artinya maksudnya ini dari teman-teman Sri ini ya? Ya, ambil dari Oh, jadi katakanlah yang aksi jalan kaki itu adalah merupakan rentetan dari aksi-aksi sebelumnya ya. Jadi mungkin gimana penjelasannya dari Pak Ketum ini? baik, ini berawal sebenarnya kami kan dari TikTok. Dari TikTok, ya? gosip-gosip TikTok, diskusi-diskusi di sana, kami punya kelompok yang circle istilahnya, yang memang suka bicara tentang politik ya. Kemudian tercetuslah ada teman kami namanya Aki-Aki mengenai rancangan undang-undang ini. Dari diskusi-diskusi itu berkembang. Nah, ketika mulai berkembang itu, Kang Wage yang semangat. Memanglah harus sampai sekarang pun harus saya sadari, teman-teman kita pinter ketika mereka berdebat mengenai politik, tetapi mereka tidak konsen, ada yang lebih penting mestinya mereka diskusikan dan melakukan tindakan nyata. Nah, terjadilah demo yang di Semarang, kemudian di Surabaya dan Jakarta dengan teman-teman aliansi. Ada berapa seperti GPRI, macam-macam lah itu ikut kemarin. Yang aksi ini bukan hanya Sri sendiri tapi aliansi dengan berbagai kelompok Dengan ya. teman-teman ada itu. Kemudian dalam perjalanan kami melihat juga belum ada respon. Kami ya menghormatilah itu. Tetapi yang paling penting adalah kami perlu sampaikan ini adalah kami sudah tidak perlu lagi mengingatkan hal ini kepada DPR, nggak ada gunanya. Tetapi yang kami perlukan itu adalah kegiatan-kegiatan sekarang itu lebih memfokuskan mengingatkan masyarakat. Karena kunci sebenarnya bukan di DPR, bukan, tetapi di masyarakat. Artinya ketika masyarakat tidak mau dan tidak mampu bersuara bersama-sama, ya seterusnya akan seperti ini. DPR pun akan tambah bersuara gitu ya. Betul. Itulah ya, makanya kami konsen di sini. Tetapi walaupun seperti itu, Sri tidak fokus ke itu saja. Artinya kami juga melakukan secara organisasi ya. Ada beberapa kegiatan, mungkin Pak Sekjen nanti bisa menyampaikan. Dalam artian di sini kami membentuk divisi-divisi. Namanya divisi di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, semua ada. Di mana tujuannya di sana itu adalah memberi edukasi. Ketika ada masyarakat yang mengeluh atau perlu informasi, karena kebetulan teman-teman kami itu adalah praktisi-praktisi hukum.
Jadi boleh Oh, diskusi. jadi kebanyakan member atau anggota dari pengurus SRI ini adalah lawyer gitu loh, Ya, pengacara? ada dua lawyer. Kemudian lagi yang menarik itu Sumatera Utara, itu dokter di bidang perpajakan. Dia tertarik karena dia ingin, waktu itu kasus perpajakan juga, pengembangan pajak ya, dia melakukan. Kami live di TikTok itu dia memberikan edukasi. Kami anggap dia narasumber yang capable gitu ya. Tapi ternyata di balik itu dia juga tertarik dengan SRI. Dia mengajukan Dengan gerakan SRI ini ya. ya seperti itu. Kemudian dia udah gabung dan dia sekarang di Sumatera Utara dalam posisi. Tapi ketika SRI live untuk tema-tema yang berkaitan dengan perpajakan, perbankan gitu ya, kemudian kejadian-kejadian penipuan model saham-saham seperti kemarin saya kurang paham, tapi dia juga memberi edukasi kepada masyarakat, hati-hati dengan model penipuan seperti ini. Itu. Ini menarik ya. Tadi dibilang oleh Ketum bahwa gerakan SRI ini berawalnya dari TikTok ya. Karena kalau misalnya kalau saya pribadi nih memahami kadang TikTok ini kadang nggak serius gitu ya. Maksudnya kita image-nya itu persepsinya TikTok ini kan receh gitu ya. Medsos yang receh lah, yang joget-joget, tapi ternyata ada gerakan seperti ini. Saya mau nanya ke Mas Wage nih. Mas Wage juga memang main TikTok ya? Saya dulu masih belajar bukan untuk belajar gitu. Saya sudah. Dan gimana kok bisa kemudian Mas Wage ini tergabung dengan SRI ini? Saya dengar tadi waktu ngobrol-ngobrol bahkan katanya Mas Wage ini salah satu pendiri ya, deklarator. Nih mungkin bisa diceritakan gimana kok bisa misalnya, kan ini artinya awalnya dipertemukan oleh TikTok kan gitu kan. Nah kok bisa gimana kemudian kok bisa bersatu? Gitu, bisa kemudian membuat semacam gerakan SRI ini. Dan kenapa juga namanya kok bisa SRI? Gitu loh. Suara Rakyat Indonesia kalau di ini kan SRI gitu kan. Kok mungkin ada falsafahnya gitu. Konsep awalnya begini. Tadi sih kan sudah Kang Wage bilang masalah dari wanita, tapi SRI sebenarnya dia awalnya lebih intens ke masalah petani dan masalah pupuk. Dia konsen ke sana. Konten-kontennya dulu. Tidak Sampai sekarang. tetap fokus utamanya di mengenai RUU ini, tetap kita bahas ke sana. Ada sebenarnya yang membuat logo ini namanya Pak Edi S. Bono. Pak Edi S. Bono. Beliau lah yang mendesain logo ini, di mana filosofinya beliau masukkan di sana. Jadi dari pembuatan logo itu Kang Wage, Edi S. Bono, sama Kang Murdok ya lagi satu ya. Yang bikin nama saya. Bukan, yang maksudnya kita pertama kali. Bertiga itu, mereka yang awal gitu. Nah dalam perjalanan adalah gerakan di sana. Cuma waktu aksi di Semarang kita cuma support tapi tidak sempat turun ke lapangan. Nah yang kedua setelah di Surabaya baru mulai turun kita semua. Gitu. Jadi artinya kegiatan pertama itu adalah di aksi di Semarang itu ya? Oke. Gimana itu aksi di Semarang? Aksi di Semarang itu tuntutannya sama tentang RUU perampasan aset juga ya? Gimana itu? Kalau cerita dari pertama ya kan sama, kita teruskan aja kan. Kita begini. Dari SRI itu istilahnya itu ya pertama kan masalah ada orang demo, banyak orang demo dulu kan tahun 2022. Masalah turunkan BBM, terus apa itu Rioni, kan ada Rioni, terus Reuni 212. terus ada orang demo yang turunkan presiden, kan di situ kan banyak orang demo. Banyak isu. Iya, terus saya tuh ada pemikiran begini loh. Kenapa kok nggak ada ya istilahnya tuh dari salah satu mereka yang suka demo itu kok nggak ada pembahasan masalah RUU kan begitu. Perampasan aset para koruptor. Padahal itu koruptor itu memang betul-betul yang ditunggu masyarakat seperti itu. Apalagi petani seperti saya ini kan begitu. Nah akhirnya saya pengen demo juga. Saya bikin video di TikTok. Nah di situ banyak yang komen-komen. Nah akhirnya saya live di situ. Nah cuma saya tujuannya itu kepengen tahu caranya demo itu seperti apa. Nah di situ. Sebentar. Kenapa Mas Wage pilih isunya itu soal RUU perampasan aset? Kenapa? Karena begini,
Kan tadi bilang banyak isu kan, tapi kenapa kok yang dipilih itu adalah RUU perampasan aset? Begini, soalnya kalau masalah para koruptor itu, ya koruptor ya, kita melihat nggak usah dari ketinggian dari pemerintahan yang paling atas, kita lihat dari bawah, dari desa. Dari desa saya ini kayak seperti itu tuh kayaknya tuh banyak sekali. Kayak istilahnya itu kayak bantuan dari pemerintah salah sasaran, ya kan. Terus dari BPJS juga salah sasaran, itu banyak seperti itu. Di tempat saya loh ya, tapi kan tempat lain kita kurang tahu. Karena pemerintah itu nggak tahu orang yang perlu bantuan itu siapa dan siapa saja. Yang tahu adalah pertama RT, RW dan kepala desa seperti itu. Dan di tempat saya sendiri ini RT, RW itu nggak aktif. Ada tapi nggak aktif seperti itu. Jadi kita itu ada teriakan seperti itu. Jadi kalau saya teriak-teriak sendiri di kampung kan percuma ya. Jadi kita nyoba masa RUU ini biar disahkan oleh pemerintah. Nah kemudian tadi bilang kemudian disuarakan lewat TikTok, bikin video di TikTok, iya. Terus nanya-nanya gimana nih cara aksi untuk mendukung supaya disahkannya RUU rampasan aset ini. Itu ngomongnya pertama adalah di TikTok. Ya betul, saya ngomong di TikTok. Pertama rencana kayak demo tuh caranya seperti apa? Tanya-tanya apa gimana caranya mengurus kayak kepolisian atau apa itu kan kita belum tahu. Akhirnya di situ banyak teman-teman yang mendukung, banyak sekali dari teman-teman. Namanya TikTok kan seperti itu kan. Akhirnya live itu banyak sekali. Ada yang masuk 80 orang, 70 orang itu memberi saran-saran terus, gini, terus. Nah, namanya saya itu kurang pengalaman. Nah, akhirnya di situ ada mau perjanjian pertemuan di Semarang. Nah di situ itu nggak ada sama sekali yang hadir. Nggak ada sama sekali hadir. Tapi tetap saya terus berjuang di situ terus. Nah akhirnya kita mengadakan aksi yang di Semarang itu kita membawa petani-petani. Berapa orang itu? Itu sekitar antara 19-20 orang petani. Memang saya tuh ceritakan tujuannya ini, kita tidak lari ke politik atau ke partai. Tujuannya kita tuh supaya RUU ini disahkan oleh pemerintah kan di situ. Waktu itu sasaran aksinya itu mana? DPRD apa Pemprov? DPRD. Namanya petani ya kan. Kita itu nggak banyak orasi, ya. Kita cuma nyalain lagu, terus kita itu makan-makan pisang sama singkong di depannya DPR, cuma itu aja kita. Dan waktu itu diterima oleh pihak DPRD. Alhamdulillah diterima. Bisa masuk di situ, akhirnya kita pulang dengan gembira lah di situ kan, hati gembira. Kita terus suarakan terus, nah, akhirnya banyak teman-teman lagi yang lebih gabung dan Bapak ini Pak Ketum ini ya akhirnya merespon betul, akhirnya ada gerakan di Surabaya kan gitu lah. Jadi meneruskan yang dari Semarang itu. Ya, tidak. Jadi begini, ketika sebelum aksi-aksi itu di Semarang, kami di TikTok lah saya bilang, tiap hari itu membahas itu. Seluruh teman-teman memang yang satu circle sama kita. Membahas RUU perampasan aset ini. Ya, secara kontinu. Jadi lebih mencoba memberikan informasi ya, juga edukasi istilahnya. Perlu saya tambahkan juga sebenarnya kalau kita bicara tentang medsos, tergantung siapa yang pakai sekarang kan begitu. Di channel kita berjalan, kemudian terjadilah pergerakan yang di Semarang. Tapi pergerakan di Semarang itu kita juga desain dengan teman-teman. Jadi kita sering mendiskusikan apa persiapannya, apa yang perlu disupport. Tetapi kan kelemahannya ada orang-orang yang ketika dalam persiapannya menjanjikan, tetapi realitanya tidak seperti itu. Nanti itu modal semangat. Modal semangat istilahnya. Kemudian karena kita melihat aktivitas itu penting juga, saya yang paling konsen soalnya. Penting juga giringlah yang di Surabaya. Yang di Surabaya namanya yang semangat itu Mas Murdok sama Mas Yanto. Mas Yanto Surabaya. Dengan isu yang sama. Dengan isu yang sama kita konsen di sana. Nah dari sana keluarlah ide untuk menjadikan sebuah organisasi itu secara resmi, jadi ada legalitasnya. Di sana sudah kita coba untuk membuat ADART-nya. Ini lucu kok ceritanya, lucu sini. Nah dalam perjalanan yang berkaitan dengan ADART juga kita siapkan sudah, artinya secara finansial kita sudah siapkan, semua sudah. Ada cerita lucu sedikit di Sri itu adalah mengenai pemilihan ketua. Misalnya lucu. Memang kalau cerita Sri ini, kenapa saya sendiri jadi sekjen itu juga tidak sengaja Kak Inong. Artinya awalnya sih Sri tadi itu
inilah itu. Saya ngeliatin gitu di TikTok tuh kan suka ada logo-logo tuh, grup penyanyi, grup pelawak, grup pendangdut segala macam pakai bikin logo mereka. Termasuk Sri ini. Nah, ini kira opo atau gitu. Malah kebetulan mereka rupanya sudah mengkristal gitu menjadi sebuah organisasi. Untuk menjadi sebuah organisasi, saya dengan Pak Agung berteman aja gitu, karena saya sering ya di roomnya itu bicara-bicara isu-isu yang sedang ramai. Kemudian beliau ngundang, "Bayu, ini apa tuh Sri ya? Pasti itu. Orang organisasi juga banyak di sini," gitu. Apalagi saya anggap itu hanya hangat-hangat aja. Nanti setelah itu selesai. Saya datang ke sebuah hotel di bilangan Blok M, saya kaget. Ada seorang kandidat doktor di bidang hukum, ada di situ. Ada seorang lawyer, namanya Muhammad Filusi, Ardiansah gitu. Kemudian ada lagi Pak Abdul Ghaffar, seorang lawyer di daerah Bekasi sana. Kok mereka tertarik ya gitu. Jadi kemudian Pak Agung bilang, "Udah, kamu nggak mau gabung nggak apa-apa, tapi tolong bantuin yuk kita buat ADART-nya." Jadi di situ kita buat ADART-nya. Ada 3 kandidat saat itu dari informasi Pak Agung, dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, dengan dari Jakarta, untuk dibuat suatu voting. Siapa yang menjadi pengusaha pertama? Ternyata 3-tiganya nggak datang. Loh, piye tau? Mas Wage ini udah masuk juga ke dalam ini. Ada di dalam dia. Ikonnya dia. Nah, ikonnya tetap. Nah, kemudian setelah itu berjalan, kan saya sudah menyampaikan saya tidak mau lama-lama. Sudah saya maunya 6 bulan udah, nanti setelah kaderisasi kita siapkan nanti siapa yang bakalan mampu, itulah yang bakalan kita coba ajukan menjadi ketua berikutnya. Pola yang kami bikin, kami bentuk divisi. Selain divisi-divisi inilah yang kami harapkan masing-masing divisi ini selain mereka belajar memimpin, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi kan kita juga bisa melihat ini siapa nih cocok untuk kader berikutnya. Divisi-divisi itu ada berapa divisi ya? Ada 6 divisi. Divisi hukum itu yang jadi backbone kami, itu divisi hukum. Kemudian divisi itu tadi finance, perbankan. Kemudian divisi lingkungan hidup, itu yang di kemarin Mas Tarto lingkungan hidup itu. Yang salah satu yang ikut jalan kaki itu ya. Sudah dipakai jadi pembicara di mana-mana untuk 5R itu loh, Kak. Untuk pengolahan limbah. Dia udah sampai keliling Indonesia jadi pembicara. Kemudian lagi ada divisi perlindungan wanita dan anak. Kemudian ada divisi pendidikan. Tapi yang baru jalan ini baru divisi lingkungan, divisi hukum dengan divisi lingkungan hidup. Itu saja. Kalau yang aksi yang dilakukan oleh Mas Wage dan Mas Tarto itu masuk ke dalam apa itu? Itu tetap itu visi misi kami yang utama di sana. Akhirnya itu memang Wage itu tergerak dengan RUU perampasan aset ini. Saya ceritakan aja, apa sih RUU perampasan aset? Saya sendiri juga mengenalnya setelah mengenal ini. Sampai ada seorang kandidat doktor, ada seorang praktisi hukum, Mas Abdul Ghaffar dengan Pak Muhammad Filusi Ardiansah itu kok tertarik gitu. Saya juga dari hukum gitu, sekolah hukum. Saya buka naskah akademis RUU perampasan aset itu, Mbak Eno. Terbuka mata saya, oh ini luar biasa. Gitu, luar biasa. Jadi saya yakin saat itu Wage juga belum paham kalau dia memegang ini berlian yang belum digosok gitu. Ini Padahal kalau Mas Wage kan lebih kepada realita di lapangan ya. Kalau Mas Bono lebih karena setelah membaca akademisnya, kemudian lagi melebar. Ternyata ratifikasi PBB mengenai korupsi ini luar biasa. Sudah sejak tahun 2002. Uncek ini ya. Loh, berarti apa yang dikatakan oleh pemimpin kita saat ini mengenai 11.000 triliun itu ini maksudnya. Karena memang negara-negara seperti Inggris, Selandia Baru, Australia, bahkan negara Afrika dan bahkan Filipina berhasil menarik aset-aset yang dikorupsi dibawa ke luar negeri dengan adanya undang-undang ini sebagai payung hukum. PBB hanya menyasyaratkan kalian punya undang-undang ini. Kenapa kita tidak punya? Gitu. Nah, saya lebih tertarik lagi ketika banyak orang aksi itu menyoroti kebijakan pemerintah. Tapi kenapa ketika kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat tentang RUU ini, kami diam gitu. Totali dengan Prof. Ardiansah, saya minta saran pendapatnya dengan Pak ini, dan kemudian dari sisi etika dan itu dengan Pak Ketum. Jadi lengkap dalam mengiring organisasi ini dalam
mengawal RUU ini agar segera menjadi undang-undang. Itu diawali dengan aliansi dengan Mas Oscar, itu beberapa aliansi melakukan gerakan unjuk rasa di DPR RI. Yang kami sesalkan, kami minta audensi sampai detik ini juga belum direspon. Itu yang kami sesalkan. Bagaimana kami rakyat kepada perwakilnya untuk minta ketemu saja, itu tidak direspon. Surat kami sudah masuk. Jadi seperti itu tiba-tiba ini memang si anak nakal kami juluki. Tiba-tiba hari Senin itu tanggal 28 atau 29 posting video. Dia Selesai tanggal 11 tuh. Dia sudah jalan dari Sebentar, selesai tanggal 11 itu maksudnya apa? Aksi yang ini, jadi setelah aksi yang di DPR RI, Iya. kemudian Mas Wage bikin video. Dia sudah jalan kaki dari kampungnya di Secang sana sudah sampai Gerabak. Gerabak itu daerah Gerabak gelap juga, belum sekitar 12 kilo lah. Kami tahan, tunggu dulu Wage. Memang dia sudah ada berontak itu sejak 11 tuh. Kami menahan karena ketum khawatir dengan keselamatan dia. Karena yang kita lawan, Mbak Inam tahu sendiri. Ini bukan tanggung-tanggung, bukan mafia preman di pinggir jalan. Ini tingkat atas kan gitu. Bisa-bisa nyawa dia hilang di pinggir jalan kan begitu. Akhirnya kita redam, atas diizinkan ketum, saya mewakili seorganisasi menemui keluarganya. Paling tidak restu dulu itu pelindungnya dari keluarga. Ternyata ibu mertuanya, ini luar biasa, saya itu sampai menangis loh Mbak Inam. Ibu mertuanya yang sudah buta, tuna netra, ya, tuna aksara. Bisa paham anaknya berjuang bukan untuk iseng. Ada videonya sudah saya kirim dengan Pak Produser. Kok bisa seperti itu? Kok saya yang sekolah tidak pernah berpikir kepada anak saya untuk bergerak seperti itu. Itu yang membuat saya terharu. Dan saya percaya perjalanan dia selamat, dia sehat walafiat itu karena restu dari istri dan keluarganya. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan dalam perjalanan dia enjoy aja, sehat walafiat. Nah, makanya mungkin pertanyaan ke Mas Wage, kenapa Mas Wage kok memilih itu tadi, aksi untuk jalan kaki, dan gimana menjelaskan ke pihak keluarga bahwa saya mau melakukan ini gitu. Kan pasti kan harus ninggalin keluarga, bagaimana nanti dengan ininya, kan ada tanggung jawab juga kan di situ kan. Begini Mbak, dulu memang saya itu sebelum ada aksi di Jakarta ini kan, aku sudah mempunyai pikiran. Saya tuh sudah sering ngomong sama Pak Ketum, apa saya tak jalan kaki? Gak usah. Jadi sebelumnya memang sudah disampaikan niat itu. Ya. Apa saya naik sepeda panjat aja terus pakai logo? Enggak usah kan begitu. Akhirnya saya diam. Terus kita menunggu aksi berikutnya kan begitu. Soalnya ini kan eman kan, dalam arti eman saya. Soalnya Pak Mahfud MD kan begitu terus mendorong terus. Kalau kita kalau kita sebagai rakyat cuma diam-diam aja, tidak mau istilahnya itu membantu Bapak Mahfud MD dan Bapak Jokowi, kan kasihan sendirian kan begitu. Kita sebagai rakyat kecil kita harus membantu seperti itu. Karena itu tujuannya kan untuk rakyat seperti kita ini gitu loh. Jadi kita tuh cukup dengan sebulan mau berangkat gitu. Akhirnya pertama memang jadi dilarang. Wah, nyoba aja, saya coba. Saya bikin VT, terus saya video, saya berangkat lah. Akhirnya telepon Pak Ketum. Wah, balik. Nah, Ya kan organisasi ya. Jadi begini. Sebelum tanggal 11 pun kami melakukan. Artinya kami teman-teman kami yang ada di daerah masing-masing, Jawa Timur, kemudian ada yang ada di Sumatera, itu kami minta untuk membawa surat kepada DPRD di wilayah masing-masing untuk mengingatkan. Tetapi tetap saja responnya tidak ada. Kemudian karena dari sanalah kami melihat ini yang ternyata yang perlu diperbaiki bukan DPRD, DPRI-nya bukan, nggak ada gunanya kita bicara sama mereka. Tetapi kesadaran masyarakatnya yang harus kita. Maka sering saya bicara, masa orang sekelas Wage saja bisa kita yang istilahnya pendidikan dari segi ekonomi mampu tidak berani melakukan aksi seperti itu. Padahal kalau kita lihat ini kan kepentingan kita semua. Dan ke depan pun kalau ini tidak ada, ya sama saja kita bakalan cuma bisa teriak-teriak saja, iya kan? Wah ini begini. Tetapi kalau kita tidak memiliki wadah, tidak bersatu, tidak menyuarakan masalah ini, sampai kapan? Gitu. Nah yang paling keras itu Pak Sekjen biasanya. Kalau saya kan orangnya
ngalem-ngalem aja. Dan sebagai informasi bahwa Sri sudah menyurati 127 DPRD Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Memang dari 480 ya DPRD tingkat 2 itu tidak ada satupun yang sekedar membalas lewat surat. Itu maksudnya menyurati untuk isu RUU. Supaya mengingatkan fraksi masing-masing, mengingatkan partai-partai mereka bahwa ada gerakan di bawah itu rakyat yang memilih mereka, yang mempercayakan kedaulatannya kepada mereka. Tidak ada satupun yang membalas, Mbak. Termasuk juga menyurati yang DPR RI. DPR RI kami memang unjuk rasa, kami minta audensi. Bahkan sampai hari ini semenjak tanggal 11 belum pernah ada balasan agar untuk sekedar audensi. Tapi surat itunya masih berikan. Ada surat masih kami Bisa bukti surat mereka terima tuh ada. Nah, itu kan surat atau aksi itu kan dilakukan sebelum ada aksi jalan kaki. Nah, sekarang setelah ada aksi jalan kaki yang dilakukan oleh Mas Wage dan Mas Sutarto itu, apa respon yang didapatkan dari misalnya DPR atau masyarakat secara luas atau misalnya siapa lagi lah yang ini, maksudnya ada nggak dampaknya? Kalau paling tidak kami sudah tidak berpikir lagi soal hasil. Biar alam lah yang menentukan, itu DPR RI untuk mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Tapi dari aksi jalan dia ini, dari respon kepada Wage, yang maaf kata ya Mbak, memberi nasi bungkus, memberi uang sekedar 10.000, 5.000 dalam aksi ini, pertama masyarakat sudah mulai bertanya. Memang saya yakin ini seperti bola salju. Tidak seperti makan cabai yang harus dimakan pedas, walaupun berproses lama. Tapi paling tidak Mas Wage sudah memberi catatan bahwa sistem daripada legislatif di negara ini sangat memprihatinkan. Mereka lupa deh, ketika tahun pemilu mereka mengemis kepada kita. Tapi setelah kita pilih, kita menyuarakan rakyat menginginkan melindungi aset negara. Ini kan RUU ini kan melindungi aset negara dari tangan-tangan koruptor. Bahkan saya baca itu sangat luas seperti sapu jagat. Tidak hanya untuk di kasus korupsi saja. Semuanya. Iya, tindak pidana. Barang curian pun kena di sini. Saya mengingatkan saja, ketika ada salah satu adik gubernur di Provinsi Banten, ketika disita KPK melakukan perlawanan ya pra peradilan, dia menang. Tapi dengan adanya undang-undang ini tidak akan berkutik. Aparat bisa langsung menyita semua ya kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi rakyat ngerasa. Iya, koruptor itu kan ya, Tuhan aja nggak ditakuti. Yang dia takuti kan cuma dimiskinkan katanya kan. Makanya ini pentingnya dari RUU perampasan aset itu kan. Nah, kembali ke Mas Wage. Nah, sepanjang perjalanan dari Semarang, kan tadi sempat dihentikan di daerah mana oleh Pak Ketut untuk meminta restu dulu dari orang tua. Gerabak. Itu daerah mana tadi? Magelang ya. Jadi masih dekat lah ya gitu. Tapi setelah itu kemudian dilanjutkan setelah mendapatkan konfirmasi bahwa direstui oleh keluarga karena ini memang tujuannya mulia. Nah, sepanjang perjalanan apa yang dialami oleh Mas Wage ketika misalnya melewati masyarakat, warga, DPRD dan lain-lain, DPRD wilayah masing-masing yang sepanjang perjalanan ya, mungkin bisa cerita lah sedikit. Dengan perjalanan ini mulai dari Semarang ya, kita itu sudah dikejar salah satu dari wartawan, ya kan, mau diliput di situ wartawan. Kita terus, habis itu kita jalan terus, dan di situ di daerah Semarang situ banyak masyarakat yang di situ acung jempol, sangat-sangat mendukung dan membantu kita dengan bantuan doa dan dukungan tuh. Saya sudah bangga di situ. Terus juga saya dalam perjalanan dimulai dari Semarang itu ada Pak polisi yang membaca tulisan di depan ini, pesan di depan itu langsung berhenti ngasih saya uang. Ini buat beli es. Terima kasih Pak. Aku bilang gitu sama Pak polisi. Terus berjalan. Di dalam perjalanan kenapa saya tuh nggak ada perasaan capek atau kesel, itu badan tuh nggak ada, tuh hilang. Karena apa? Karena kebanyakan tuh masyarakat tuh selalu mendorong, dalam arti dorong itu dukungan. Terus Mas, saya dukung, terus saya dukung. Nah, akhirnya tuh rasa kesel saya tuh capek saya tuh hilang seketika seperti itu. Soalnya apa? Kalau kita nanti kalau tidak sampai tujuan, terus saya tuh istilahnya kan bagaimana dengan orang yang mendukung saya gitu loh. Akhirnya saya tuh terus semangatnya tuh luar biasa. Akhirnya sampai di DPR Batang ya.
Yang DPRD ada apa? itu ada juga diliput wartawan juga di situ, ada wartawan. Terus dari Pemalang juga ada salah satu organisasi cewek-cewek itu yang nomor 3 Oh, Biker Women, Biker Lady atau apa gitu. itu Spiritnya. ya kita disambut di situ, akhirnya dijak ngobrol dan dikasih dukungan yang sangat luar biasa. Dan teman-teman dari organisasi itu nanti kalau ada apa-apa tolong kontak saya, soalnya di Pantura itu banyak teman-teman saya cewek-cewek itu ada seperti itu. Nah, kita berjalan lagi terus sampai ke Tegal. Tegal di situ juga disambut para teman-teman dari orang Tegal ya, kita nggak tahu tapi dengan pergerakan kita kan sering live di situ, banyak teman-teman yang merapat di situ. Sampai diliput di Tegal juga kan, dimasukkan televisi apa tuh Tegal Tegal TV. Tegal TV, layar TV itu ada juga di situ. Sampai ke Brebes kita disambut dengan para seniman-seniman di itu Brebes, sampai lama di situ. Ya, sampai ada pertemuan berapa apa itu namanya itu Budayawan dan juga. dan seniman tuh ngumpul di situ banyak, sangat mendukung. Terus sampai jalan sampai ke Jakarta sini, mulai di sini juga ada salah satu teman juga di Subang ya kan. Kita diberhentikan. Kita diberhentikan di situ, akhirnya didukung dan pokoknya luar biasa. Banyak masyarakat yang kadang-kadang yang jual tahu goreng, yang tahu goreng gopek 500 rasanya gurih enak itu saya sampai berhenti sama membaca tulisan saya di depan, kan ini kayak tulisannya di depan dada ini. Sewaktu membaca tulisan masalah RUU langsung berhenti, saya dibungkuskan. Ini Mas buat bekal, terima kasih. Apapun yang dari masyarakat yang diberikan sama saya terima dengan bangga gitu loh. Dengan dukungan seperti itu bangga. Ada yang ngasih minum, ada yang ngasih saya makan di warung itu nggak mau dibayar. Itu ada juga seperti itu. Karena dukungan masyarakat itu wah, luar biasa. Kita warung ngopi gini aja ya, saya dikasih tempat karena orang warung itu tahu capeknya saya itu kayak apa. Akhirnya dikasih tempat sendiri, terus dikasih tempat jajan HP, duduk itu Mas biar enak badannya, biar rasa capeknya hilang. Itu pokoknya sambutan luar biasa. Cuma kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang itu banyak masyarakat yang belum tahu RUU itu apa. Jadi kita membawa bendera merah putih, satunya benderanya SRI, ya kan, Suara Rakyat Indonesia. Itu kebanyakan ada yang bertanya ini dari partai apa, ya kan. Padahal tuh saya sama Pak Tarto, sama saya jelaskan ini bukan orang partai, ya kan. Kita bergerak ini dengan organisasi SRI, Suara Rakyat Indonesia. Kita berangkat jalan ini kan juga nggak ada yang biayai dari partai kan, nggak ada. Kita memang sasunah dari organisasi kita berangkat. Disitulah dari semangat dan dukungan dari teman-teman seluruh rakyat Indonesia, apalagi yang di TikTok itu terus maju terus Mas, maju terus. Jadi itu selama dalam perjalanan Mas Wage terus live juga gitu di situ. Live ya. Itu ada kesempatan live. Pokoknya baterai masih ada, masih live. Jadi kesempatan teman-teman yang mendukung itu maju terus, saya dukung Mas. Nah, itu rasa kesel badan tuh hilang gitu loh. Karena dukungan teman-teman. Dan itu memang istilahnya itu nonstop jalan kaki. Kalau istirahat itu pas tidur aja gitu, istirahat aja. Ya. Nah, terus jalan kaki lagi terus itu kan. Kalau kita istirahatnya Mbak, kita mencari tempat yang aman. Kita tidurnya di tempat kepolisian, terus enggak di tempatnya Pak Tentara. Terus kalau enggak kita di musola kan begitu, cari tempat-tempat yang aman. Yang penting kita berjalan, pokoknya kalau sudah agak malam, kalau motor mobil kalau ugal-ugalan gitu kita istirahat. Karena membahayakan diri sendiri kan. Kalau kita pagi bangun tidur baru berangkat. Dan itu berdua aja beriringan gitu. Iya, terus berjalan terus. Nah, terus dari tanggal 30 ya? 30 Mei dan sampai di Jakarta tanggal berapa? 15 Juni kemarin. Berarti hari apa? Hari Rabu ya. Jadi baru 2 hari datang di Jakarta ya. Nah, terus setelah nyampe di Jakarta rencananya apa? Kemarin itu dia mengungkapkan mau nginap di depan DPRD. Cuma kan DPR RI. Cuma kan organisasi ini dibentuk berdasarkan hukum.
Kami kan juga tahu aturan rumah negara itu harus seperti apa, walaupun itu rumah rakyat itu. Kami harus mengizin perizinan dan segala macam, dan saya berpikir kepada resiko kepada Mas Wage ini dari hal-hal yang tidak kami inginkan gitu. Jadi kami bujuk dia, Mas, perjuanganmu sudah luar biasa. Masalah hasil biarlah ini bergulir sampai ketemu Mbak Inong itu. Nah, dia udah suka cita. Akhirnya dia setelah ada kabar mau ketemu dengan Bang Denny, dengan Mbak Inong, dia berubah pikiran. Artinya ya sudah, saya tidak jadi terus nginep. Karena saya dengan Ketum jadi kepikiran lagi kalau dia nginep, Mbak. Gak selesai-selesai nih, Iya, harus mikirin dia lagi. mintanya seminggu. Bayangkan. Seminggu itu dia duduk di DPR RI. DPR RI. Iya. Saya sudah tanyain di sana itu maaf sekali, tidak ada toilet umum, nggak ada di sana, susah nanti. Saya sudah sampaikan, nggak mungkin diizinkan masuk kan. Di DPR RI itu yang di dalam sana, dalam kemewahan itu tidak akan punya nurani untuk kasihan sama kamu. Saya bilang, udah buta hatinya. Tapi gerakan ini masyarakat bisa menilai. Ada sesuatu yang harus dibereskan di negara ini. Itu ketika usulan seorang pemimpin, perlunya kita payung hukum untuk melindungi aset negara. Kenapa kita diam? Lebih tertarik pada isu-isu yang ya tidak ada suatu sistem pemerintahan yang sempurna gitu. Tapi hal-hal yang tidak penting ketika digoreng-goreng itu menjadi sesuatu yang menarik buat masyarakat. Tapi isu RUU perampasan aset yang begitu seksi, begitu menguntungkan masyarakat, kok masyarakatnya juga pas. Seperti itu. Nah, kan tadi Mas Wage bilang kalau aksi jalan kaki ini juga adalah dalam rangka mendukung Presiden Jokowi dan Profesor Mahfud dalam soal segera disahkannya RUU perampasan aset yang harusnya dilakukan oleh DPR RI kan. Nah, ada nggak sih keinginan misalnya dari Mas Wage ini untuk misalnya menyampaikan langsung dukungan ini kepada Presiden dan Profesor Mahfud? Ya, sudah Mbak. Saya mulai dari Tegal saya sudah menyurati. Tegal mana ya? Saya sudah menyurati Bapak Jokowi. Ada sudut tangan dia tertulis. Oh gitu. Saya memang istilahnya begini, saya pribadi ya, saya mendukung pemerintah Pak Jokowi. Saya itu menyurati pengen ketemu beliau ya. Dalam arti saya minta doa restu, gitu loh. Minta doa restu barangkali dengan pergerakan jalan kaki dari Semarang ke Jakarta ini bisa didengarkan oleh DPR RI. Dan kita berharap sebenarnya ini sampai ya Iya. kepada Presiden Jokowi, ke Profesor Mahfud, dan terkhusus lagi kepada semua anggota DPR RI untuk secepatnya dan tidak lagi menunda-nunda supaya secepatnya disahkan Ya betul, Mbak. undang-undang yang membuat Mas Wage ini berkorban banget ya, Iya. harus jalan kaki dari Semarang ke Jakarta ya, luar biasa ya Pak ya. Berapa lama? Sekitar 15 hari. Pokoknya kalau sandal jepit saya habis 3. Oh, sendal jepit. Pakai sendal jepit. Iya, Sandal jepit. ini ya. Bukan? Ketum nggak ngasih sepatu gitu? Nggak kuat. Dia nggak bisa. Justru kalau menurut Mas Tarto yang berpengalaman, Mas Tarto ini jalan kaki yang kedua. Dulu masalah tema jamban, kesadaran sanitasi masyarakat, itu pakai sepatu malah merusak kaki, Mbak. Bengkak dia. Dia akan lecet habis-habisan, bahkan membuat dia lumpuh tidak bisa jalan. Jadi pakai sandal jepit dengan kaos kaki. Oh, Habis Gitu 3. ya. 4 ini baru ganti. Empat yang di Jakarta ini ya. Jadi untuk Jakarta sendalnya baru ya, Ya, baru lagi ya. Saya kemarin nipis juga buang. Iya. Ini saya kira yang namanya perjuangan itu tentu saja meskipun tadi Pak Sekjen bilang hasilnya tidak dipikirkan gitu ya, tetapi tentu saja kalau saya percaya insya Allah berhasil sih. Jadi tadi dibilang juga oleh Pak Ketum bahwa sebenarnya kan juga untuk lebih ke kampanye buat masyarakat ya. Ada kayak semacam mengingatkan masyarakat tentang pentingnya RUU ini. Bahkan tadi kalau kita dengar cerita Mas Wage, ternyata banyak juga masyarakat yang belum tahu ya. Tapi justru karena perjalanan Mas Wage jadi masyarakat jadi tahu dan kemudian terbuka. Jadi artinya ini juga bisa dibilang sebagai hasil juga kan. Ya, Gitu. Tentu saja mungkin hasil yang lebih besar kita harapkan setelah ada wawancara ini bisa diperhatikan oleh anggota DPR, bisa juga diperhatikan oleh Presiden Jokowi dan Profesor Mahfud, sehingga mungkin beliau-beliau ini bisa lebih lagi menekan
DPR untuk segera mengesahkan undang-undang yang sangat-sangat penting ini untuk bangsa kita ya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Wage untuk kedatangannya Pak Ketum, Pak Sekjen, dan terus semangat ya. Dan semoga saya tadi tekankan lagi bahwa insya Allah kita akan dapatkan ya. Dan kita pengen, saya juga secara pribadi pengen banget nih undang-undang ini segera diberlakukan, karena kalau misalnya kita bisa mengumpulkan dari hasil dana korupsi ini kan Indonesia sangat kaya ya. Bisa membangun banyak lagi IKN tuh yang jadi legasinya Presiden Jokowi. Oke, pemirsa Cokro TV, sepertinya ini menarik, dan kalau misalnya terus kita bicarakan tidak akan bisa berhenti karena ceritanya menarik banget dari Mas Wage. Tapi ini tetap harus berakhir. Nah, sebelum kita berakhir, kita seruput dulu kopinya ya. Semoga menambah semangat Mas Wage ya. Baik pemirsa Cokro TV, kita akhiri seruput kopi kali ini, dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya dengan narasumber dan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih dan salam semuanya.